Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 20 Juni 2023. Tadi berita, Bupati Sederatan Flores diharapkan lakukan penanganan rabies secara bersama. Sebanyak 49 pekerja migran Indonesia asal NTT meninggal di periode Januari hingga Juni 2023. Mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami ajak Anda untuk mengikuti komentar RRI soal tindak pidana perdagangan orang. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI melansir sebanyak 49 pekerja migran Indonesia atau TKI meninggal pada periode Januari hingga Mei 2023. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur yang tersebar di sejumlah kabupaten. Laporan Rosa Dalima. Sehingga mereka yang berniat untuk bekerja di luar negeri. 49 pekerja migran Indonesia yang meninggal tersebut berasal dari Kabupaten Malaka, Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, Ende, Timur Tengah Selatan, Sika, dan Lembata. Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia, Gabriel Goa, kepada RRI mengatakan, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 108 PMI asal NTT meninggal di Malaysia dan hanya 1 orang yang berangkat secara prosedural, di mana kondisi ini menyebabkan mereka rentan terjebak praktek tindak pidana perdagangan orang. Melalui angkatan kerja antar negara maupun dalam negeri melalui skema angkatan kerja antar daerah atau AKAD, itu wajib hukumnya dipersiapkan secara baik di Nusa Tenggara Timur melalui Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia agar kompetensi dan kapasitas CPMI-nya benar-benar memenuhi persyaratan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Dikatakan Gabriel Goa, jika terjaring human trafficking, maka minim layanan kesehatan, pantauan keamanan dan kepastian mendapatkan seluruh hak sebagai pekerja. Terpanggil untuk mencari solusi bersama atasi human trafficking di NTT dan rebranding PMI NTT ke depan, Padma Indonesia meminta Gubernur NTT, Bupati dan Wali Kota se-NTT segera berkolaborasi dengan lembaga agama, swasta untuk membangun Balai Latihan Kerja dan LTSA PMI menjadi skala prioritas dalam rencana aksi daerah. Padma juga lanjut, Gabriel Goa mendesak Gubernur NTT, Bupati, Wali Kota segera mengeluarkan peraturan Gubernur, Bupati atau Wali Kota tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO sebagai implementasi serius peraturan Presiden nomor 22 tahun 2021 mengenai hal itu. Selain itu juga mulai tahun 2023 ini harus melakukan sosialisasi pencegahan human trafficking dan migrasi aman secara masif ke desa-desa di NTT. Berkolaborasi serius dengan Pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, rakyat, CSO, dan pers. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, penanganan rabies di Pulau Flores perlu dilakukan secara bersama-sama di seluruh wilayah Pulau Flores secara masif. Laporan Lady Badin. Rabies yang merupakan penyakit yang juga belum ada obatnya perlu ditangani secara bersama oleh semua pemerintah daerah di Pulau Flores secara masif. Hal ini dilakukan agar Pulau Flores ini bisa bebas rabies. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Perhimpunan Purna Bakti Peternakan Provinsi NTT, Dr. Hewan Maria Geong PhD kepada RRI. Dijelaskan Maria Geong, pemerintah kabupaten di Flores perlu melakukan upaya rembuk bersama untuk mencari solusi dalam penuntasan kasus rabies di wilayah Flores
Flores. Hal ini perlu dilakukan sehingga ada gerakan masif bersama yang dilakukan serentak di Pulau Flores dalam rangka menekan penyebaran rabies di wilayah ini. Mengingat rabies telah menjadi penyakit yang mematikan sejak 26 tahun lalu di Pulau Flores. Kebijakan kita dulu pemberantasan rabies di Flores itu adalah pendekatan pulau. Tidak bisa misalnya Flores ND bebas sendiri atau Sika bebas sendiri tanpa dukungan dari kabupaten-kabupaten lain. Karena tidak ada, saya selalu bilang, tidak ajaib yang memisahkan kabupaten per kabupaten di Flores. Ini satu daratan. Akan anjing sangat dinamis, segera mengikuti orang. Kalau kabupaten-kabupaten sendiri-sendiri berjalan melakukan pengendalian dan pemberantasan rabies, ini memang sulit. Oleh karena itu butuh kesepakatan satu pulau. Maria Geong juga mengungkapkan vaksinasi rabies di Pulau Flores masih cukup rendah di bawah 30% dan hal ini menyebabkan tingginya penyebaran kasus rabies di Pulau Flores hingga saat ini. Dirinya memberikan usul agar pemerintah Kabupaten Flores perlu melaksanakan vaksinasi massal dan serentak hewan penular rabies khususnya anjing di wilayah ini. Anjing adalah reservoir utama, jadi 98% kasus pada manusia itu dibawa oleh anjing. Bagaimana kita menekan kasus? Tidak ada cara lain selain dengan vaksinasi massal, vaksinasi serentak dan menyeluruh. Yang pasti saat ini vaksin belum ada. Nah, ini yang sangat membahayakan dan mengkhawatirkan. Ya, sementara virus ada di sana dan kita sudah lihat ada beberapa orang meninggal dunia. Sejauh mana sekarang kalau kita mau menekan kasus ini? Ya vaksin hewan. Maria Geong juga berharap jika seluruh wilayah di Pulau Flores bersama melakukan tindakan vaksinasi secara serentak dan massal, dipastikan penyebaran virus rabies di wilayah Flores bisa ditekan bahkan hingga 0 kasus. RRI ND Lady Badin melaporkan. PT PLD Cabang ND telah menjual habis tiket kapal tujuan Kupang Kalabahi untuk keberangkatan tanggal 21 Juni 2023 karena banyak warga yang datang dan pergi dari dan keluar ND. Laporan Rovinus Bula. PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI Cabang ND telah menjual habis tiket kapal laut tujuan Kupang Kalabahi untuk keberangkatan tanggal 21 Juni 2023. Banyak warga yang datang dan pergi dari dan keluar ND, apalagi di musim liburan sekolah seperti saat ini. Kepala PT PELNI Cabang ND Sujito ketika dikonfirmasi RRI mengatakan apabila tiket kapal tujuan Kupang Kalabahi sudah habis terjual. PT PELNI juga memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin membeli tiket agar tidak membeli pada saat akan keberangkatan kapal karena PT PELNI sudah menjual jauh-jauh hari sebelumnya secara online. Sujito mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang saat ini terjadi di masa liburan sekolah, PT PELNI sudah mengantisipasi secara berkala, berkoordinasi dengan instansi terkait jika di terminal terjadi penumpukan penumpang. Kemudian PT PELNI menyiapkan strategi yang akan diterapkan di lapangan. Di masa-masa libur sekolah, kami juga sudah mengantisipasi secara berkala dengan instansi terkait, koordinasi dengan instansi terkait secara istilahnya setiap saat kita koordinasi dengan instansi terkait itu dengan adanya ini apabila nanti di terminal penumpang terjadi penumpukan penumpang, kami sudah mempersiapkan strategi yang akan nanti kita terapkan di lapangan. Sementara belum ada, namun kami akan berusaha apabila nanti dilihat seberapa jauhnya atau seberapa banyak sisi lonjakan, nanti kita kemungkinan tahun depan kita bisa meminta tambahan armada untuk mengcover atau mengurai daripada adanya lonjakan di daerah NTT atau khususnya di wilayah ND ini. Menyikapi atas lonjakan penumpang, PT PELNI Cabang ND sampai saat ini belum ada penambahan armada. Namun PT PELNI akan berusaha
apabila jika nanti dilihat beberapa banyak pelonjakan penumpang. Ke depan PT Pelni Cabang Ende bisa mengajukan tambahan armada untuk mengatasi adanya lonjakan di daerah NTT, khususnya di wilayah Flores. Terkait dengan adanya aksi protes dari masyarakat karena tidak mendapatkan tiket, Sujito mengatakan dirinya tidak pernah memberikan janji dan juga mengarahkan petugas Pelni jangan sekali-kali memberikan janji kepada penumpang. Namun, kadangkala penumpang tidak percaya ketika petugas memberikan informasi bahwa tiket sudah habis dijual, namun masyarakat kurang yakin sehingga masih berusaha menaruh formulir di loket dan masyarakat menganggap bahwa itu sudah janji. Padahal, petugas loket mengambil formulir dengan bermacam tujuan. RRI Endervinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Balai Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat melakukan uji coba terbatas aplikasi Si Ora Sebualan terakhir. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Komodo Henrikus Rani Siga. Laporan Leli Kara. Kepala Balai Taman Nasional Komodo BTNK Manggarai Barat Henrikus Rani Siga kepada RRI di ruang kerjanya pada Senin 19 Juni 2023 menjelaskan bahwa aplikasi Si Ora ini adalah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan elektronik untuk kebutuhan pengelolaan Taman Nasional Komodo, dan aplikasi ini juga sudah dilakukan uji coba sejak sebulan yang lalu dan sampai saat ini masih terus dilakukan untuk melihat respon, tanggapan dan juga menerima masukan dari para pengguna aplikasi Si Ora dalam rangka penyempurnaan dalam kualitas pelayanan. Aplikasi ini disediakan oleh kami bekerjasama dengan pihak ketiga. Uji coba sudah dilakukan sejak 1 bulan yang lalu untuk melihat respon, tanggapan atau untuk menerima masukan dari para pengguna aplikasi Si Ora dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan kualitas layanan. Aplikasi ini digunakan oleh berbagai kalangan. Sasaran kita adalah pengunjung Taman Nasional Komodo, tapi bisa juga digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan informasi ataupun yang membutuhkan pelayanan dari Taman Nasional Komodo. Secara umum, yang diperbaiki, yang harus diperbaiki lah setelah menerima masukan dari para pengguna aplikasi ini, yang pertama adalah terkait dengan tampilan dan konten yang ada di dalam fitur-fitur yang sudah diuji cobakan, membutuhkan beberapa koreksi dan perbaikan. Bagi Balai Taman Nasional Komodo, aplikasi Si Ora ini sangat penting diterapkan di Taman Nasional Komodo untuk memenuhi tuntutan zaman era digitalisasi. Aplikasi tersebut tentunya akan mempermudah manajemen BTNK dan juga pengunjung karena dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pengunjung, yakni reservasi pintu masuk ke TNK tentang regulasi dan hal-hal yang berkaitan dengan Taman Nasional Komodo, daya tarik wisata daratan dan juga daya tarik wisata perairan, dan Komodo Information Center yang ada di Loh Buaya, dan informasi terkait dengan flora dan juga fauna yang ada di Komodo. Manfaat dari aplikasi ini adalah diantaranya adalah memudahkan para pengunjung untuk melakukan booking online atau membeli tiket online. Yang kedua, untuk mengetahui pintu masuk ke Taman Nasional Komodo. Yang ketiga, bisa mengetahui apa saja regulasi yang ada di dalam kawasan dan juga bisa mengetahui semua potensi, baik daya tarik wisata daratan maupun wisata perairan. Dan juga potensi-potensi lain termasuk daya tarik wisata budaya dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini diharapkan secepatnya bisa di-launching, tapi kalau masih banyak masukan atau masih banyak perbaikan, kita butuh waktu. Nanti pada saat aplikasi ini dirasakan sudah cukup bagus, cukup mengakomodir semua kepentingan layanan elektronik, untuk kebutuhan pengelolaan maupun kebutuhan pengunjung, kita akan launching segera. Aplikasi Si Ora ini dibuat tidak saja untuk mempermudah pihak manajemen Balai Taman Nasional Komodo saja, melainkan bisa membantu dan juga memudahkan para pengunjung Taman Nasional Komodo ke depan. Namun untuk sementara aplikasi Si Ora masih dilakukan uji coba di kalangan terbatas karena masih ada perbaikan yang harus dibenahi sebelum di-launching nanti. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Leli Kara melaporkan.
Panitia Hari Besar Islam Kabupaten ND lakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Laporan Suimam. Sekretaris Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten ND, Lukman Puarangga, kepada RRI Senin 19 Juni 2023 mengatakan pada dasarnya penyelenggara kegiatan Hari Besar Agama Islam, termasuk di dalamnya itu adalah penyelenggaraan Idul Adha di Kabupaten ND, menjadi tanggung jawab daripada pihaknya. Dijelaskan, sejauh ini untuk persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten ND sudah sekitar 80%, dalam artian bahwa surat-surat menyangkut kegiatan ini sudah diedarkan ke semua pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan Idul Adha itu sendiri. Hari ini baru kami edarkan surat semua instansi yang terkait karena memang kami harus menunggu terlebih dahulu pengumuman pemerintah dalam hal ini Menteri Agama tentang tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 20, maka secara otomatis Idul Adha jatuh pada tanggal 29 hari Kamis tahun 2023. Menurutnya, untuk pelaksanaan sholat Id secara kabupaten tahun ini tidak akan berubah seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana titik-titik lokasi yang sudah ditentukan itu merupakan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha yang resmi. Pelaksanaan sholat Id secara kabupaten itu bertempat atau terpusat di lapangan Pancasila ND. Sedangkan titik-titik lainnya seperti di lapangan bola kaki Tanjung, Punaka Tanjung, kemudian di Pertamina, di Ketandara, kemudian di Stadion Marilonga, kemudian di Masjid Agung Nurul Hidayah, dan juga di Masjid Pembesar. Itu adalah tempat-tempat pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten ND yang resmi yang diketahui oleh Panitia Hari Besar Islam Kabupaten ND. Ia melanjutkan, Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut Hari Kurban yang identik dengan penyembelihan hewan kurban setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah 1444 Hijriah dalam kalender Masehi. Perayaan Idul Adha tahun ini akan diperingati pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 mendatang. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti komentar RRI pagi ini yang menyoroti soal NTT jadi ladang subur tindak pidana perdagangan orang bersama Burhanuddin. Selamat pagi pendengar. Komentar RRI pagi ini menyoroti soal Provinsi NTT yang menerima ratusan peti jenazah pekerja migran Indonesia PMI ilegal. Bersama saya Burhanuddin. Pendengar, budaya merantau bagi masyarakat NTT khususnya Flores sudah mengakar rumput. Keterbatasan pendidikan, lapangan kerja, dan rendahnya upah kerja di daerah menyebabkan banyak masyarakat Flores memilih menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Dari sekian negara di Asia Tenggara, Malaysia menjadi negara tujuan favorit para PMI. Selain bahasa yang masih serumpun, akses masuk ke negara itu sangat mudah karena berbatasan langsung dengan Indonesia. Yang menjadi masalah, hampir 90% lebih para perantau ini memilih menjadi PMI legal, alias tidak mengantongi dokumen resmi dari pemerintah dan memilih masuk ke Malaysia melalui jalur tikus. Kondisi ini menjadikan mereka rentan terjebak dalam jaringan mafia perdagangan orang, sehingga tidak ada perlindungan selama bekerja, dibatasi akses ke fasilitas kesehatan jika sakit, bahkan upah tidak bayar serta diburu polisi Malaysia. Sepanjang tahun 2023, NTT menerima 108 peti mati jenazah PMI dari Malaysia. Sementara dari Januari hingga Juni 2023, NTT sudah menerima 49 peti mati juga dari Malaysia. Menjadi pertanyaan, akan berapa lama lagi Bandara El Tari Kupang menerima peti mati jenazah PMI? Akan berapa banyak lagi peti mati yang harus dikuburkan di tanah Floba Morata tercinta? Pemerintah NTT harus menempatkan isu TPPO menjadi skala prioritas di NTT, harus mengalokasikan anggaran khusus dan bertindak tegas terhadap para mafia perdagangan orang. NTT sudah waktunya menempatkan urutan nyawa di nomor 1 dari urutan-urutan lainnya di saat ini. Semoga human trafficking yang telah menjadi salah satu agenda KTT ASEAN di Labuan Bajo kemarin akan berdampak terhadap kebijakan pemerintah dalam melindungi NTT dari mafia perdagangan orang. Sekian komentar. Selamat pagi. Demikian warta berita pagi ini, produksi RRI ND. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.